Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 3 sekarang ya, mengisi kemerdekaan. Oke, halaman berapa ini? Ini adalah halaman 174 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa di sini ya. Ini adalah playlist ya. Dengan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya di bawah di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen ya. Apabila linknya nggak bisa dipakai ya, biasanya efektif untuk komputer atau laptop, masuk ke channel saja, cari playlist kelas 5 buku tematik ini ya. Nah, sudah saya tempatkan biar enak dicari. Oke, kita sekarang langsung ke sini. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Panca itu 5, sila itu adalah sendi, 5 sendi ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itulah Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Ya, peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila 5 dasar atau 5 asas, ya. Jadi sila itu bisa diartikan sendi atau dasar, ya, 5 asas. Jadi ini sudah ada sejak zaman dulu ya. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit. Jadi sejak agama Hindu Buddha ya, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama ya, karangan Empu Prapanca, dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Ya, itu sudah ada dalam Sutasoma. Ya, jadi ini memang produk asli kearifan Nusantara, warisan leluhur Pancasila ini ya. Oke. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi saat sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama ya. Jadi sidang yang pertama berikut usulan-usulan negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa ya. Yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin ya mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sangat mirip dengan Pancasila yang kita kenal sekarang ini, hanya saja kata-katanya lebih pendek. Peri kebangsaan ini lebih pada sila kelima dan kedua ya, paduan. Peri kemanusiaan jelas kayak sila kedua, peri ketuhanan sila pertama, kerakyatan sila keempat, kesejahteraan sila kelima ya. Mungkin peri kebangsaan lebih mirip sila ketiga ya, perpaduan 2, 3 dan 5 sebenarnya kalau ini yang Pancasila yang kita kenal sekarang ini ya. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas ya. Ini ya semua 5 asas ya. Persatuan, ya ini mirip sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Kekeluargaan lebih mirip ke sila 5. Keseimbangan lahir dan batin, ini mungkin lebih ke sila 1 ya. Musyawarah lebih ke sila 4, dan keadilan rakyat mirip sila kelima ya. Jadi mirip-mirip ya. Terus kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 ya, 1945 pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan negara Republik Indonesia, itu internasionalisme ya. Peri kemanusiaan ini lebih mirip sila kedua ya sekarang,
kemanusiaan yang adil dan beradab toh, lebih mirip sila kedua. Mufakat dan demokrasi ini lebih mirip sila 4 ya kalau sekarang. Kesejahteraan sosial lebih mirip ke sila 5 dan ketuhanan yang Maha Esa sila 1. Ya. Ya. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Ya, ini atas saran ahli bahasa saya pernah baca ya. Pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Pada tanggal 8 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah Pancasila yang kita kenal ya. Jadi ada 3 tokoh yang mengusulkan, akhirnya disepakati seperti ini ya, hasil musyawarah. Bacalah dengan seksama bacaan berjudul peristiwa lahirnya Pancasila. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin. Pertama adalah Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Ya, Profesor Dr. ya, Mr. Supomo. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Oke. Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Ya, Pak Ali juga sempat membaca beberapa artikel ya. Tadi sempat membaca ini ya, salah satunya dari Ayo Riset ya. Di sini istilah Pancasila dapat ditemukan dalam buku Negara Kertagama karya Empu Parpanca dan buku Sutosema karangan Empu Tantular. Sama dengan informasi dari buku tematik kita ya. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Istilah ini dapat ditemukan di buku ya Kertagama ya, di sini tadi ya, buku atau kitab Negara Kertagama ya, kita gunakan istilah kitab saja ya biar lebih keren. Kitab Negara Kertagama. Negara Kertagama ya, karangan Empu Prapanca, dan di kitab Sutasoma karya Empu Tantular ya, Empu Tantular. Nah, dari bahasa apakah istilah Pancasila dan apakah artinya dari bahasa Sanskerta? Bahasa ya, di sini dijelaskan di awal-awal ya, Sanskerta ya, Sanskerta bukan Sanskerta, Sanskerta ya.
Ya, biasanya Sansekerta ya. Kalau di sini, di situs ini apa? Sansekerta apa Sanskerta? Ya kita ngikuti yang ada di situ aja deh ya. Nyarinya agak susah. Sansekerta, Sanskerta. Oke. Dari bahasa Sanskerta yang artinya panca artinya 5. 5. Sila artinya dasar atau asas. Ya, tadi di sini diartikan gitu, atau sendi bisa diartikan sendi ya. Atau 5 asas. Ya, jadi 5 dasar kehidupan. Ya. Jadi 5 dasar yang mengatur kehidupan. Ya, mungkin bisa diartikan seperti ini, Pancasila. Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Ya, membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Ya, perumusan dasar negara Indonesia. Jadi Indonesia. Oke. Apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Ya, isinya ya berpidato tantaplek tentang calon rumusan dasar negara. Ya. Kemudian memberikan usulan ya, memberikan usulan 5 dasar negara, usulan dasar negara Republik Indonesia, usulan calon rumusan dasar negara, dan penggunaan istilah Pancasila. Istilah Pancasila. Ya. Kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Nah, Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Ya, pada peristiwa sidang ya. Nah ini, pada tanggal 18 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar Negara, Panitia Kemerdekaan termasuk pembukaan undang-undang. Dalam pembukaan undang-undang termuat isi prinsip dasar negara disebut Pancasila. Ya, pada tanggal 18 Agustus 45 ya. Kapan dan pada peristiwa apakah 18 Agustus ya, Agustus 1945 ya, Pancasila yang kita kenal ya. Kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, disahkan Undang-Undang Dasar Negara pada sidang persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalam pembukaan undang-undang termuat rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Ya. Pada peristiwa ya, sidang ya. Pada peristiwa disahkan undang-undang pada sidang panitia, sidang PPKI. Sidang ya PPKI. Oke. Berdasarkan jawabanmu tersebut, buatlah cerita lahirnya Pancasila, bacakan hasilnya di depan guru dan temanmu. Pancasila adalah ya dasar dalam kehidupan, warisan, dasar tuntunan kehidupan ya, dasar tuntunan dalam kehidupan, atau tuntunan dasar kehidupan lebih saja ya, tuntunan dasar kehidupan, dasar kehidupan ya, yang sudah ada
sejak zaman Majapahit. Ya, Pancasila adalah tuntunan dasar, paling tidak semangat dari Pancasila ya. Ya. Semangat ya, nilai. Nah, nilai. Ya, nilai-nilai Pancasila adalah tuntunan dasar kehidupan yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Pancasila sendiri ya disahkan sebagai ya dasar negara pada tanggal 18 Agustus ya 18 Agustus 1945 ya pada sidang PPKI. Ya. Saya ulangi lagi, nilai-nilai Pancasila adalah tuntunan dasar kehidupan yang sudah ada sejak zaman Majapahit ya. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Ya, tentu saja sudah diatur editorialnya sedemikian rupa ya, hasil rangkuman dari usulan-usulan para pendiri negara ini ya. Bapak Muhammad Yamin, ya Profesor Dr. Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Ya. Sekarang kamu telah memahami sejarah lahirnya Pancasila. Lalu apakah makna Pancasila bagi kehidupan bangsa dengan negara Indonesia yang beragam ini? Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Ya. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara ya, merupakan kepribadian dan pandangan hidup ya, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus difahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam kebudayaan masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia semakin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita singkat IPTEK. Untuk itu diperlukan sikap bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri terhadap dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan IPTEK. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pahamilah bacaan di atas, lalu tuliskan informasi penting dalam bacaan pada kolom-kolom berikut. Ya, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Ya, yang pertama, ya, Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, yang kedua, masyarakat ya, nah ini penting juga. Masyarakat Indonesia ya terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkungan budaya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Ya. Atau ini. Pada intinya ini ya. Indonesia
adalah negara dengan yang kaya akan keragaman, ya, negara yang kaya akan keragaman dalam hal apapun, ya. Maka penting untuk, dan Pancasila bisa menyatukan semuanya. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila akan mempersatukan ini. Ya. Nah, dalam keberagaman, ya, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa untuk menyatukan semuanya itu, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai norma untuk menyikapi pengaruh perkembangan iptek. Ini juga penting, ya. Pancasila merupakan ukuran, ya, merupakan ukuran, ya, nilai dan norma ya, untuk menyikapi pengaruh perkembangan zaman, ya, itu aja secara umum, ya, untuk, ya, menyikapi pengaruh perkembangan zaman. Bukan hanya iptek saja, apapun itu, ya, secara umum. Ya, ini hal-hal yang penting, ya. Oke. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku, sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Perhatikan gambar pada halaman sebelumnya yang menunjukkan sikap kegiatan gotong royong. Kegiatan untuk membantu anggota masyarakat lain secara bersama-sama sukarela disebut gotong royong. Ya, kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela disebut gotong royong. Nah, ini gotong royong misalnya membangun rumah. Ya, kegiatan ini dilakukan atas kesadaran dalam hal tertentu. Permasalahan yang dihadapi oleh salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Ingat, ya, sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Dengan menggunakan gambar di atas sebagai bantuan dan informasi lain berbagai sumber, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa saja manfaat gotong royong? Ya, gotong royong bisa membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan ringan, ya. Pekerjaan akan cepat selesai dan ringan, ya. Kemudian mempererat tali persatuan dan kesatuan, ya. Mempererat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Boleh juga wujud pengamalan Pancasila. Ya, manfaat gotong royong. Ya, kalau Pancasila ini diamalkan, Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera tentu saja, ya. Jadi, ya, meringankan beban, ya, sesama manusia. Beban siapapun yang ditolong, ya. Meringankan beban siapapun yang, ya, ditolong. Atau meringankan beban semuanya, ya. Kalau itu kerja bakti bangun jembatan, artinya, ya, semua bisa manfaatnya dirasakan oleh semua orang, ya. Bagaimana ciri masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Ciri masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong adanya kebiasaan untuk ini, ya, kerja bakti,
membersihkan lingkungan ya, kebiasaan ya, misalnya membantu ya tetangga atau saudara yang sedang hajatan ya. Dalam bahasa Jawa ini biasa disebut rewang ya. Jadi kalau ada sunatan atau pernikahan itu tetangga-tetangga itu datang membantu ya, istilahnya rewang. Rewang itu menemani artinya ya, membantu ya. Kebiasaan menolong korban bencana ya. Nilai-nilai Pancasila apakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Nilai-nilai Pancasila yang nyata dalam gotong royong ya, pembangunan jembatan secara gotong royong ya, nyata ya, pembangunan biasanya di kampung ya, jembatan di kampung ya, pembangunan masjid atau secara umum ya, tempat ibadah ya. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan itu ya, kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Nuansa gotong royong ini di beberapa daerah di di beberapa daerah di Indonesia ada, misalnya membangun rumah ya, ini ya, membangun rumah, memindahkan rumah ya, membangun atau memindahkan rumah terutama rumah panggung ya, panggung atau rumah kayu ya. Ini di Sumatera ya, masih banyak, di Kalimantan masih banyak rumah-rumah panggung terbuat dari kayu gitu ya. Berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina kerukunan berbangsa yang memiliki keragaman budaya ya. Jadi misalnya saat ya, di Bali ada gunung agung meletus ya, ada gunung meletus, maka bantuan berdatangan dari berbagai daerah ya, walaupun beda budaya ya. Ada gunung meletus ya, pertolongan datang dari berbagai daerah, datang dari berbagai daerah misalnya seperti itu. Atau ini Kalimantan habis banjir ya, jadi banyak simpatisan yang mengirimkan bantuan ke sana ya, banjir di Kalimantan ya. Saat banjir di Kalimantan banyak warga yang bersimpati membangunkan ini ya, saat di Kalimantan ya banjir, bantuan juga datang dari berbagai daerah, datang dari berbagai daerah dan organisasi masyarakat ya. Ini contoh nyata ya. Satu lagi, saat ini ada gempa bumi di Sulawesi. Nah, ada gempa bumi di Sulawesi atau Mamuju ya, kira-kira ini pernah ya. Itu bantuan juga datang dari berbagai elemen masyarakat ya, juga datang ya dari berbagai ya ormas, organisasi masyarakat ya.
Jadi paling tidak bisa meringankan bebannya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, ya. Dulu pernah ada yang luar biasa itu saat ini tsunami di Aceh, ya. Saat tsunami di Aceh itu juga banyak elemen masyarakat yang membantu saat terjadi di Aceh, ya. Bantuan juga datang dari berbagai daerah. Banyak bantuan datang dari berbagai daerah, ya. Banyak bantuan dari berbagai daerah dan organisasi masyarakat dan ormas. Organisasi masyarakat, ya, banyak sekali, ya. Banyak sekali mayat-mayat di ribuan malah, ya, harus diangkat. Dan ormas ini kemudian banyak pihak, ya lah, ya, dari berbagai suku bangsa, tidak memandang ini, ya, tidak memandang suku, tidak memandang agama, semua bukan semua sih, banyak yang membantu. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam menuntut warganya untuk mengembangkan cara menjaga keutuhan dan kerukunan warganya. Dan melakukan musyawarah, gitu ya. Bacalah kisah berikut dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan tentang kisah tersebut. Musyawarah untuk mengatasi masalah keragaman, ya, musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah keberagaman. Desa Sukamaju, wah, Desa Sukamaju ini adalah desa ini, ya, desa kayak familiar Pak Ali, desanya Unyil, ya. Ya, dulu zamannya Pak Ali ada boneka si Unyil, kalau nggak salah namanya Desa Sukamaju. Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pali mengusulkan agar bantuan diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencarian warga. Misalnya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek. Bu Rita, penjual nasi goreng, dan Bu Parmi, penjual barang kelontong, mendapatkan bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun usulan Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Ya, nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Ya, desa dapat bantuan untuk perbaikan ekonomi. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan apa yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras, ya. Tetapi ada usul dari Pak Ali. Pak Ali mengusulkan agar bantuan diberikan sesuai dengan kemampuan. Ya, namun usul Pak Ali ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Apakah menurutmu sikap ini kepala desanya kok belum ada sikap di sini, ya? Mendapatkan dana bantuan pemerintah perbaikan, kepala desa mengadakan rapat. Nah, ini kepala desa mengadakan rapat ini artinya belum memutuskan, ya, tapi ada niat baik untuk, ya, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Iya, ya, karena begitu mendapat bantuan tidak langsung memutuskan secara sepihak, ya, tidak memutuskan secara sepihak, ya, dalam bentuk apa bantuan diberikan, ya, dalam bentuk apa bantuan diberikan, tetapi mengundang warga untuk bermusyawarah. Ya, bagaimana pendapatmu tentang Pak Doni dan Pak Badu? Tidak setuju.
Ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan ya kehendak dan pendapat kepada orang lain. Ya, harus mau membicarakannya. Ya, kita juga mendengar pendapat dari pemilik warung kelontong, ya, dan warga yang lain, ya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Ya, wah, Pak Ali lagi ya. Pak Ali setuju. Ya, sebaiknya ya kita memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan warga. Ya, tuliskan paling sedikit 2 cara, tetapi tetap ya harus menunggu hasil keputusan musyawarah. Tetapi ya kita tetap harus ya menunggu ya, keputusan atau mufakat dari rapat. Ya, itu kan belum diputuskan ya keputusannya apa ya. Siapa tahu semuanya memang setuju kambing ya. Pak Ali ini malah yang idenya tidak disetujui warga kan belum tentu ya. Kita kan tidak dapat cerita komplit rapatnya seperti apa ya. Tapi kelihatannya masuk akal ini idenya ya. Tapi tetap ya yang dipatuhi pada akhirnya adalah keputusan mufakat dari rapat ya. Tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan menghargai pendapat orang lain ya. 2 cara ada mendengarkan pendapat orang lain baik-baik ya. Mendengarkan pendapat orang lain dan menghargainya. Ya, apabila tidak setuju ya harus memberikan alasan yang jelas dan masuk akal, harus disertai alasan yang jelas dan masuk akal ya. Jadi tidak apa-apa, tidak setuju dengan pendapat orang itu tidak apa-apa. Tetapi kita harus melakukannya secara baik, secara elegan. Ya, kita kalau tidak setuju, kita nyatakan aja tidak setuju, alasannya apa, berikan secara jelas dan masuk akal sehingga bisa diterima. Ayo renungkan, kamu telah mengetahui peran Pancasila dalam keberagaman budaya bangsa. Kamu juga telah mengetahui contoh-contoh tindakan yang mencerminkan pengamalan peran-peran nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, sekarang renungkan tindakan-tindakan apa yang telah kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penerapan dan peran nilai-nilai Pancasila dalam keragaman budaya. Kerjasama dengan orang tua, ceritakan peristiwa lahirnya Pancasila kepada orang tua dan anggota keluargamu yang lain. Mintalah pendapat dan saran dari orang tuamu tentang isi dan caramu bercerita. Latihan untuk mengutarakan pendapat. Ya, pembelajaran 4 kita akan pelajari di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.